Itu baru sekali itu saya melihat bupati-bupati itu pada nyerang menteri, disalah-salahin segala macam kan. Kalau ada tudingan dengan undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law kita mengarah ke negara sosialis, betul? Pernah saya tahun 2008 itu 2008-2009 itu muncul semacam pemikiran di dunia internasional itu kita kembali ke negara sosialis saja. Staf khusus Wapres aja bingung belum baca ya. Tapi yang lain yang jauh dari kekuasaan sudah protes. Belum baca sudah protes. Udah ini gitu segala macam ya. gitu. Kira-kira harapan Prof ini terhadap hukum kita dan masa depan hukum kita bagaimana, Prof? Apakah Undang-Undang Dasar 45 sekarang ini ya, hasil amandemen keempat ini masih relevan dengan kondisi kehidupan kita sekarang ini? Bagaimana Prof melihat tugas MPR ini yang saya pimpin sekarang ini ya, diberi tugas oleh MPR sebelumnya untuk kembali menghadirkan GBHN? Are you ready? Hai guys, kita bersama lagi di Bamsu Channel. Ngobras sampai ngompol, ngobrol asik sampai ngomong politik. Dalam sejarah, Omnibus itu bukan hal baru. Apakah benar tudingan bahwa ini kita kembali lagi ke sistem sentralistik? Dulu kita ada Orde Baru pernah sentralistik. Termasuk Oda itu saya malah terheran-heran waktu itu ada banyak tumpang tindih di daerah ya. Ada pertemuan ini kan dulu saya pernah diundang pertemuan APKASI itu, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. Itu saya ingat tanggal 1 Februari tahun 2000. Hari itu DPR sedang sidang menjatuhkan memorandum pertama kepada Presiden Abdurrahman Wahid. Sebelum sampai dia diberhentikan itu memorandum pertama. Nah di pertemuan APKASI itu ada 15 menteri hadir, menterinya Gus Dur. Terus yang lain kan bupati-bupati. Itu baru sekali itu saya melihat bupati-bupati itu pada nyerang menteri, disalah-salahin segala macam. Ternyata yang disalah-salahin itu Kepmen. Jadi mereka itu merasa ada kewenangan di undang-undang dipotong sama Kepmen atau Permen. Padahal artinya menghilangkan kenyamanan mereka merasa jadi waduh, tadinya mau dapat ini nggak jadi ini dipotong Permen gitulah. Nanti ada hubungan sama ini nah. Terus pokoknya mereka bilang Permen ini nggak benar. Terus tapi waktu itu heboh Permen ternyata juga kan di dalam TAP MPR 3 2000 nggak ada juga. Terus akhirnya Pak almarhum Pak itu siapa Bahardin Lopa, Menteri Kehakiman waktu itu bikin surat, bukan surat edaran, surat aja yang menyatakan bahwa Permen itu masih berlaku dalam peraturan. Jadi menjelaskan itu. Nah, tapi sejak itu memang makin inilah. Nah, cuma pengamatan saya kemudian, saya ada beberapa buku juga soal itu. Kan yang jadi rebutan daerah itu akhirnya kewenangan-kewenangan yang ada uangnya ya. Ya misalnya orang nggak ada yang rebutan jadi kepala dinas pemakaman gitu kan malah mungkin menolak ya. Tapi coba kepala dinas pertambangan perizinan pertambangan kan rebutan orang. Nah kan kalau mau semua kewenangan ya termasuk yang itu tadi dong, yang saya suka jokes itu ya kepala dinas pemakaman itu kepala dinas juga kan. Ya bahkan ada saya pernah ketemu bupati suatu daerah, wali kota ya. Iya. Ya kalau begini caranya ya sudah kita hilangkan saja dinas perizinan. kasih balikin ke pusat. Iya makanya ya dia pernah protes pernah. Nah tapi itu yang jadi masalah kan terus terjadi ini ya pungutan yang juga nggak jelas. Betul. Jadi akhirnya itu jadi sumber yang biaya tinggi tidak produktif gitu. Bahkan saya pernah menghadiri rapat itu di mana Prof. Rias Rasid itu mengeluh itu di rapat wakil presiden gitu. Nah, terus ada yang ini di situ staf Wapres bilang ngeledek Prof. Rias, dibilang kau yang mulai, kau yang mengakhiri gitu. Kan dulu dia. Iya motornya kan Profesor Rias Rasid. Iya diantaranya. Sekarang dia kena. Iya dia dulu ini dia ngeluh. Lah ya kan dia ngeluh lah. Padahal lah kamu yang ngasih gitu. Padahal sebenarnya bukan yang saya tahu bukan Prof. Rias aja. Waktu itu saya kan sempat jadi Panwaslu. Panwaslu Pusat itu saya ikut keliling meninjau persiapan KPU itu hampir semua provinsi Indonesia dengan Mendagri Syarwan Hamid. Nah beliau kan orang Riau. Saya itu kaget dulu Pak Mendagri itu kalau ceramah di daerah-daerah kan biasanya ceramah persiapan pemilu kan begitu kan. Ini enggak, cerita dulu zaman Orde Baru itu daerah saya itu
jadi tempat apalah pengisapan inilah gitu, kekayaan gitulah. Mendagri kok pidato begini, saya pikir gitu kan, itu membakar orang daerah. Tapi memang waktu itu reformasi yang tadi berbeda. Iya, sekali lagi euforia. Ya euforia. Memang mungkin dia marah ya, tapi maksudnya ya jangan pidato Mendagri di acara KPU kan biasanya kan cuma tanya, sudah sekian persen terdaftar, 70% sudah Pak gitu. Ya terus dia ngomong aja pemilu itu begini, ini dua-duanya. Orang muda sekarang bilang curcol. Dia dua-duanya itu. Pak Rudi ini juga, Pak Rudi ketua KPU kan mantan Mendagri juga lah. Kita Panwaslu kan bingung kan gimana nih pejabat Kementerian Dalam Negeri ngomong gitu, ceritanya gitu. Jadi undang-undang Cipta Kerja ini memang bukan untuk merampas hak daerah, bukan. Tapi sesungguhnya tujuannya adalah bagaimana investasi itu dipersulit dengan peraturan yang begitu banyak dan tumpang tindih sehingga membingungkan para investor. Jangankan investor, kita aja kalau ngurus perizinan daerah, kadang-kadang ditendang sana, tendang sini, lempar sana, lempar sini, yang nggak jelas juga. Ya itulah barangkali yang menjadi tekad pemerintah hari ini untuk segera merapikan berbagai aturan supaya dalam satu nafas, satu garis, tidak ada tumpang tindih. Nah, pertanyaan berikutnya, Prof, kita juga mesti menjelaskan ke publik nih soal hak tanah rakyat itu gimana, Prof? Katanya sewaktu itu bisa dirampas untuk negara untuk kepentingan investasi dengan ganti rugi yang ditentukan sepihak ya. Pandangan Prof gimana? Sebenarnya begini, yang RUU itu saya belum berani komentar sebelum ada keluar lembaran negara. Tapi bahwa konsep itu sudah ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Undang-Undang Pertanahan. Penggunaan tanah untuk kepentingan umum. Jadi intinya sebenarnya begini yang mau saya katakan tadi dengan pertanyaan Bapak. Sekarang kalau kesannya desentralisasi itu sebenarnya nggak sepenuhnya benar. Karena yang mereka ributkan kewenangan-kewenangan yang ada uangnya tadi. Nah, kemudian yang kedua yang tanah, kalau mengenai itu sudah ada di Undang-Undang 2 tahun 2012. Kan memang selama ini ada bukan hal baru ya? Bukan. Karena di Omnibus Law itu atau di Undang Cipta Kerja di penegasan atau ada yang prosedur yang diperbaiki. Gitu. Karena tapi nggak juga sembarangan hak tanah. Enggak, saya kira enggak. Jadi itu ada sinkronisasi yang misalnya begini, karena ada perubahan peraturan itu saya dengar ada pegawai-pegawai BPN itu yang dipenjara karena dia mengeluarkan peraturan masih di bawah peraturan yang lama, nggak tahu peraturan berubah, ternyata itu ada sanksi pidana. Jadi bagaimana itu orang dia menjalankan kebijakan kok dipenjara misalnya begitu. Jadi akhirnya disinkronkan. Jadi makanya sekarang saya mau komentar tapi nanti saya tunggu yang lembaran negara dulu. Tapi kalau yang hal itu tadi saya ingat ada di Undang-Undang 2 2012. Waktu itu saya terus terang saya ikut ikut bahas waktu itu, karena waktu itu memang soal tanah ini nggak selesai Pak, karena yang ada soal gagasan atau wacana bank tanah itu gimana Prof? Apa sih termasuk di RUU pertanahan itu sudah ada, tapi kemarin sampai ujung Pak Jokowi JK tidak berhasil untuk disinkronkan karena antar instansi ini ada kepentingan sektoral. Sudah tinggal ketuk palu itu undang-undang pertanahan. Saya masuk ketua DPR, kemudian diminta untuk menunda itu carry over untuk periode yang akan datang. Ya barangkali itu yang kemudian dimasukkan ke Undang-Undang Cipta Kerja, Prof. Iya, mungkin sekalian. Karena waktu itu memang perbedaan pendapat antara kementerian lembaga itu sangat tinggi, bahkan Pak JK langsung yang mimpin rapat itu pun masih tarik menarik itu. Saya ikut berapa kali rapat. Tarik menarik karena ego sektoral. Iya, ego sektoral saya kira. Tapi memang mereka punya alasan, katanya ini misalnya TNI punya ketentuan seperti ini, Pak Menteri ATR begini, Ibu Menteri Kehutanan begini, begitu. Jadi orangnya betul sama kan masih. Nah, itu jadi nggak bisa kami, ini kewenangan kami begitulah. Terus gimana ini kan? Kalau ada tudingan dengan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini kita mengarah ke negara sosialis, betul? Enggak juga, saya kira kan begini ya. Kalau seperti Vietnam misalnya gitu, enggak ya? Enggak. Kan kalau sosialis itu kan dulu begini, kan ada misalnya di konstitusi negara Cekoslovakia itu dulu dia kan bergerak dari komunis ke sosialis. Dia mengatakan kalau komunis itu from its according to his ability to its according to his needs ya. Dari setiap orang diminta untuk menyerahkan pada negara sesuai dengan kemampuannya, dan negara akan mengembalikan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau sosialis itu ada tahap berikutnya. Jadi from its according to his ability to its according to his works begitu ya. Jadi kata needs tadi diganti works. Bagi seseorang diminta untuk
memberikan pada negara sesuai akan diberikan sesuai dengan pekerjaannya. Nah, tapi memang pernah saya tahun 2008 itu 2008-2009 itu muncul semacam pemikiran di dunia internasional itu kita kembali ke negara sosialis saja, karena waktu itu kan ada kegagalan perekonomian di Amerika yang mulai soal kredit rumah dan segala macam itu. Ketika Krismon 2008. Ya, 2008. Terus kebetulan waktu itu saya lagi jadi visiting scholar di suatu universitas di Irlandia Utara. Di sana saya sering diundang diskusi-diskusi soal negara sosialis itu, tapi orang akhirnya kebentur. Sekarang mau ngambil contoh sosialis yang mana? Mongolia nggak ada kan? Jadi kembali negara sosialis yang contohnya nggak ada. Jadi kalau kita pun sekarang mau bilang kembali sosialis yang mana? Yang pasti kita negara kesejahteraan, negara Pancasila kan begitu, Rob? Iya, selalu yang itu kan soal ini katanya untuk investor segala macam itu yang sering diembus-embuskan. Tapi ya saya lihat teman-teman belum melihat ini, belum membaca draftnya, termasuk maaf aja yang juga teman-teman sesama dari kampus yang protes. Waktu itu kan saya tanya, kamu udah baca belum itu? Pasti belum. Belum, kan saya dengar ini katanya itu diminta menolak lah, jangan ikut-ikutan. Kamu kan profesor, saya bilang begitu. Kan malu nanti kalau ini gitu. Coba itu dilihat dulu gitu. Saya aja bingung ini yang mana yang saya baca. Kamu kan pasti belum baca, saya bilang gitu. Dia udah bisa dia langsung bikin pernyataan. Staf khusus Wapres aja bingung belum baca. Tapi yang lain yang jauh dari kekuasaan sudah protes. Membaca sudah protes. Udah ini gitu segala macam gitu. Jadi guys, tidak benar juga apa yang dituding bahwa negara kita bergeser ke menjadi negara sosialis, enggak. Karena berdasarkan penjelasan Prof tadi berbeda dengan inti daripada negara sosialis. Yang pasti di dalam negara Pancasila, negara kesejahteraan. Betul. Tugas negara adalah bagaimana hak-hak rakyat, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan itu menjadi tugas utama negara untuk mensejahterakan rakyatnya. 270 juta rakyat Indonesia hari ini, yaitu tugas negara mensejahterakan mereka. Prof, ini undang-undang Cipta Kerja ini kan saya dengar akan ada turunannya PP. Iya. Itu saya dengar ada ratusan PP yang bakal lahir. Nah, berdasarkan informasi Prof yang berinteraksi dengan Wapres, Prof dengar 40-an kira-kira. Itu sampai yang rapat pertama. Jadi rapat pertama, begini saya bingung juga. Nah, jadi rapat pertama itu saya tiba-tiba diminta masukan untuk Wapres karena besok rapat. Saya hitung-hitung waktu itu yang versi hari itu sampai pasal 100 itu udah 42 PP dan 1 Perpres. Tapi ternyata waktu itu ada pembagian ini dikasih ini rancangan pengarahan Pak Presiden untuk rapat besok, gitu ya. Nah ternyata kok di situ cuma 40 gitu. Nah kebetulan siangnya saya bicara di Lemhanas, ketemu Pak Cahyo. Pak Cahyo Kumolo cerita baru rapat dengan Presiden katanya 20 katanya. Nah nggak tahu dia salah sebut apa. Lah kok beda lagi yang Pak Cahyo bilang kan. Ini Pak Cahyo lebih tahu karena dia baru pulang dari sidang kabinet. Dan tadi saya pagi sidang ya, saya tahu kan ada sidang itu, cuma saya nggak ngomong-ngomong, cuma saya tadi malam saya lihat 40 kok jadi 20. Apa mau digabungkan lagi? Jadi sampai sekarang jadi nggak tahu. Jadi yang saya pegang itu yang Pak Cahyo Kumolo, Pak Cahyo bilang 20 karena beliau ikut rapat. Kalau saya kan hanya sebelum rapat, dan itu saya hanya dari memberi masukan aja gitu. Ya, kira-kira harapan Prof ini terhadap hukum kita dan masa depan hukum kita bagaimana, Prof? Kayak saya kaitan dengan Undang-Undang Dasar 45 kita. Iya. Apakah Undang-Undang Dasar 45 ini masih sumber dari segala sumber hukum kita? Kalau lihat Prof sekarang melihat banyak lahir berbagai undang-undang, apakah itu masih jadi dasar daripada seluruh undang-undang yang ada sekarang? Iya, saya lihat masih relevan ya, termasuk yang terkait dengan pasal 33. Kan sekarang dengan pasal 33 yang diubah itu kan perekonomian kita ini campuran antara sosialis dengan kapitalis. Jadi itu memang kecenderungannya di dunia ini itu lebih dari 60 negara setahu saya itu menerapkan sistem campuran. Kalau dulu sosialis kan memang pada masa ketika menyusun pertama Undang-Undang Dasar itu merupakan antitesa dari
sistem fasis misalnya pada waktu itu yang banyak. Kemudian masuklah pasal 33 yang usulan Bung Hatta itu di dalam di antara koperasi dan lain-lain itu. Nah sekarang memang perkembangan itu lebih mengarah ke pencampuran. Jadi kita manfaatkan aja mana yang menguntungkan bagi rakyat. Saya kira itu jadi sudah nggak tepat lagi kita bicara perdebatan berdasarkan ideologi yang seperti itu mau saya, yang di luar Pancasila mau saya. Nah kemudian kalau hukum sendiri itu sebenarnya ada 3 itu yang selalu dikemukakan oleh Profesor Friedman itu structure, substance, legal culture. Jadi selama ini orang melihat peraturannya aja, padahal peraturan itu hanya satu bagian. Jadi harus juga ada lembaganya, dan yang ketiga adalah kesadaran hukum masyarakat atau budaya hukum. Nah itu yang jarang diangkat. Sepanjang yang budaya hukum itu bisa ditegakkan, saya kira akan mendukung pembangunan yang structure maupun yang substance. Peraturan banyak diubah tadi seperti otonomi daerah, cipta kerja. Kemudian lembaga baru juga banyak dibentuk oleh amandemen Undang-Undang Dasar, ya, penguatan peran parlemen dan lain-lain. Tapi tanpa budaya hukum, ya itu nggak jalan. Nah sekarang tinggal yang saya kira menguatkan ini, saya ada harapan hukum semakin baik lah ke depan, mudah-mudahan begitu. Hukum sebagai panglima. Ya, mudah-mudahan walaupun itu susah. Susah diwujudkan. Ya, susah diwujudkan. Apakah Undang-Undang Dasar 45 sekarang ini ya, hasil amandemen keempat ini masih relevan dengan kondisi kehidupan kita sekarang ini? Memang ada beberapa kritik yang sebenarnya misalnya orang menafsirkan pasal mengenai pertahanan dan keamanan. Itu sebenarnya bagaimana? Sampai kemarin kan juga di Lemhanas di debat, apa betul penafsiran kalau keamanan hanya polisi, pertahanan itu TNI. Kalau dulu kan pertahanan gitu. Keamanan jadi satu. Nah, dengan amandemen keempat dipisah. Pertahanan, keamanan sendiri. Nah itu malah sebenarnya di dalam pasal yang mengatur itu, pasal tentang pertahanan negara itu ada beberapa hal yang malah harus diatur dengan satu undang-undang, termasuk sistemnya itu. Nah kan orang kan mengusulkan mengenai satu lembaga. Nah itu kelihatannya yang saya dengar itu akan memberikan kewenangan pada Dewan Ketahanan Nasional nanti untuk itu. Jadi itu merupakan salah satu jalan keluar dari perdebatan yang sekarang ini ada, tetapi orang melihat yang pasal itu mungkin perlu disempurnakan. Tapi masalahnya sekarang ini kelihatannya mengubah undang dasar tidak mudah, karena pasal 37 itu berat sekali untuk ditempuh. Yang ayat satunya saja. Jadi malah ada pandangan kalau mau mengubah undang dasar, mengubah pasal 37 dulu aja. Karena itu kalau amandemen. Iya, amandemen itu susah. Waktu itu kan DPD pernah berusaha, terus akhirnya nggak jadi, ya kan. Kemarin-kemarin juga banyak. Jadi saya dengar memang dari teman-teman yang jalan menuju amandemen memang tidak mudah. Tidak mudah begitu. Karena sangat tergantung pada sikap pemerintah dan sikap para pimpinan partai politik. Iya. Itulah aturan mainnya. Betul. Jadi ya tarik menarik lah. Sebenarnya waktu itu DPD minta penambahan kewenangan. Saya dengar kan waktu itu Pak Akbar bilang laksanakan dulu lah. Masa belum dilaksanakan sudah minta tambahan gitu. Jadi ya saya lihat akhirnya kan kekurangan dukungan DPD. Dia sempat mencapai 1/3 itu. Terus ada yang menarik kan dari beberapa fraksi menarik dukungan. Jadi jumlah mengusul nggak nyampe 1/3, akhirnya nggak jadi amandemen. Prof, sebagai ahli hukum tata negara, sebagai ahli hukum tata negara, bagaimana Prof melihat tugas MPR ini yang saya pimpin sekarang ini diberi tugas oleh MPR sebelumnya untuk kembali menghadirkan GBHN atau kita beri nama sekarang ini pokok-pokok haluan negara. Apakah sudah urgent, Prof, dengan perkembangan modern ke depan? Sekarang ini kan kita berpijak dan mengacu pada visi misi presiden, sehingga setiap berganti presiden kebijakan pembangunan ekonominya berubah. Nah, sehingga apa yang kita rasakan sekarang adalah seperti nari poco-poco, maju 1 langkah, mundur 2 langkah, nggak sampai-sampai, malah bisa jadi mundur terus nih untuk membangun bangsa ini dalam 50 atau 100 tahun yang akan datang. Pandangan Prof gimana? Ya, jadi saya lihat kelebihan dulu GBHN itu kan ada tahap-tahapan. Misalnya tahapan dari pembentukan negara perdanian yang sederhana sampai tahap yang terakhir itu sebelum 3 landas ya dulu, itu adalah negara yang
istilahnya sudah mandiri, ketahanan pangan, memproduksi alat-alat pertanian sendiri, baru kemudian mau dipakai teorinya Rostow itu dari Soviet itu tentang take off itu kan dulu kan nanti kita tinggal landas, tapi dulu kan belum tercapai itu udah ada pergantian pemerintahan. Jadi menurut saya kalau GBHN yang sekarang mau dibentuk lagi dalam arti pembuatan tahapan itu ideal saya kira tahapan pembangunan karena dulu konsisten itu yang di GBHN itu saya pernah mempelajari dari masa ke masa itu dia ada konsistensi nih arahan pembangunan begini, arahan pembangunan begini di bidang pertanian dan sebagainya. Jadi ada arahan umum lah. Ya, sehingga gitu. Siapapun presidennya tetap mengacu pada apa yang sudah digariskan dalam pokok-pokok haluan negara itu, Prof. Betul. Nah, memang waktu reformasi ketika keluar undang-undang tentang ini pembangunan nasional itu yang Undang-Undang 25 tahun 2004 itu kan kemudian karena tidak ada kewenangan MPR untuk memilih presiden lagi, kemudian kewenangan untuk membuat program itu akhirnya diserahkan pada presiden, juga kepada calon kepala daerah. Mereka bikin visi misi program kerja yang presiden dan wapres dibuat RPJMN, yang di daerah RPJMD. Terus yang RPJMN ini diikat pakai RPJPN. Tapi RPJPN-nya kan undang-undang juga. 2017 baru diketok, padahal pemerintahan Pak SBY Yusuf Kala periode pertama kan sudah dari 2004, jadi dia berlaku sampai 2025. Nah mungkin menurut saya kalau mau dievaluasi nanti sebelum 2025 itu yang GBHN yang itu disepakati dulu bagaimana, apakah seperti tahapan yang waktu Orde Baru itu begitu. Kan sebenarnya dari tahun 60 juga udah ada GBHN dari Manipol Usdek pidato-pidato Bung Karno itu sudah ada TAP MPR-nya saya lihat TAP 1 2003. Kemudian ada juga yang selama masa MPRS itu yang tahun 60-an itu malah kadang-kadang dia menekankan pada satu sisi misalnya perekonomian gitu. Dia bikin sendiri itu GBHN juga saya lihat itu pada waktu itu. Nah, kemudian sistem GBHN itu di negara lain juga sebenarnya ada bermacam-macam lah, dia pakai nama macam-macam waktu seperti di China rencana pembangunan sudah 100 tahun yang akan datang. Nggak usah jauh-jauh, Singapura juga sudah punya rencana jangka panjang 100 tahun ke depan. Iya, ada. Kita sampai saat ini belum jelas betul, Prof, ya. Iya. Karena memang pilihan demokrasi yang kita ambil pemilihan presiden langsung itu menyerahkan pada visi misi presiden. Sehingga sudah saatnya kita mengevaluasi, termasuk juga visi misi kepala daerah. Karena guys, celakanya kepala daerah ini kadang-kadang menyerahkan visi misi kepada konsultan. Bayangin, konsultan yang ngetik visi misi. Dan saya yakin juga karena bukan kepala daerah, calon kepala daerah yang membuat, maka dalam perjalanan pemerintahan daerahnya ya pasti akan lupa. Yang penting tujuannya adalah menang dulu kan begitu. Nah, ini nanti akan mengikat. Seperti kalau kita udah punya garis pokok-pokok haluan negara kan mengikat dari mulai daerah sampai pusat sehingga ada kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan. Betul. Ya, saya setuju itu. Saya juga melihat ini melakukan studi perbandingan segala macam gitu. Bahkan kita lihat ketika Amerika atau dunia mengalami krisis ekonomi waktu tahun 30-an yang Malaysia itu, kemudian kan Presiden Franklin Delano Roosevelt kan terpilih. Nah, dia itu yang mencanangkan 100 hari awal itu juga sebenarnya semacam GBHN-nya pada waktu itu. Kemudian tapi orang-orang terkenal guidance ya, tapi terkenalnya kemudian seperti target 100 hari, padahal awalnya enggak gitu. Gitu ada dulu kebijakan Presiden Roosevelt itu yang ada istilahnya khusus itu yang lain itu saya lihat itu GBHN sebenarnya bagi Amerika, dan karena kesuksesan itu Roosevelt terpilih sampai 4 kali pada waktu itu. Jadi presiden kan sampai 4 kali, dia presiden Amerika yang terbanyak itu menjabat 4 periode atau yang periode keempat beliau meninggal ya, nggak sampai full. Tapi karena kesuksesan itu pada waktu itu begitu. Jadi memang kita mesti banyak belajar terhadap sejarah keberhasilan negara-negara lain atau presiden-presiden lain atau pemerintahan lain yang membawa negaranya kemarin sukses. Kita mungkin masih belajar banyak pada Cina yang dalam sekian waktu bisa melakukan lompatan besar. Betul. Salah satu kuncinya adalah dia punya rencana pembangunan jangka panjang yang jelas dan realistis. Kalau kita melihat ke Cina, dia udah punya market, bahkan kalau kita klik dia udah tahu kota ini dalam 5 tahun akan jadi begini, 100 tahun yang akan datang akan jadi begini. Jadi semua warganya
maupun para calon-calon pimpinan tahu akan dibawa kemana bangsa ini kalau dia memimpin. Barangkali guys, kita perlu menjadi renungan. Memang PR kita masih banyak, Prof ya. Jadi sebelum saya akhiri perbincangan saya dengan Prof, apa yang kita bicarakan dari kita mulai diskusi adalah intinya PR kita masih banyak pekerjaan rumah yang kita selesaikan, dan salah satu kita akan melakukan lompatan besar adalah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini yang merapikan seluruh tumpang tindih peraturan yang ada di seluruh daerah maupun di pusat, sehingga nanti ada satu guidance ya, satu langkah yang membuat orang juga nyaman ya, tidak merasa di pingpong ke kiri, pingpong ke kanan, jadi ada kepastian. Kita punya contoh beberapa negara yang sangat digemari oleh para investor. Satu hari dari perizinan untuk usaha kelar. Nah, kita jangankan sehari, Prof, 3 tahun nggak kelar-kelar kadang-kadang. Nah, itulah mereka yang bisa banyak menghambat. Pintu, banyak meja. Ya. Jadi memang tidak mudah untuk merubah satu kenyamanan kita, tapi ketidaknyamanan yang kenyamanan yang tiba-tiba hilang itu akan membuat Anda lebih nyaman lagi nanti, karena kita sama-sama akan masuk sebagai negara maju. Demikian Prof, terima kasih banyak atas waktunya. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga perbincangan kita bermanfaat bagi kalian semua. Salam. Ya. Thank you, Prof. Jadi kita baru saja ngompol dengan Profesor Satya. Ngompol itu ngomong politik. Bukan ngompol beneran. Terima kasih, Prof ya. Bro and sis, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi.